Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Ibu Eri Kundiarti, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester genap. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah teks laporan hasil observasi yang terdiri dari 4 sub pokok bahasa. Untuk part yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengidentifikasi teks hasil observasi. Dan yang kedua, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Pada teks laporan hasil observasi ini, kita akan membahas tentang pengertiannya, yaitu teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Untuk yang pertama, yang akan kita bahas adalah mengidentifikasi teks hasil observasi. Pada mengidentifikasi hasil observasi, itu yang pertama kita harus mengenali ciri tujuan dan isi teks hasil observasi. Teks hasil observasi memiliki kriteria atau ciri-ciri tertentu seperti berikut. A. Teks hasil observasi disusun secara runtut. B. Observasi bersifat meyakinkan. C. Teks hasil observasi dapat dibuktikan kebenarannya. D. Teks hasil observasi disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. E. Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. F. Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum yang termasuk kategori atau objek. G. Memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu atau definisi, klasifikasi, jabaran ciri objek. Dan untuk yang kedua, itu mengidentifikasi ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Yang pertama, itu yang A, istilah. Untuk istilah adalah kata atau gabungan yang cermat mengungkapkan makna konsep. B. Kata baku. Pada kata baku ini kita kata-kata yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. C. Kalimat definisi. Kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, atau aktivitas. D. Kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi adalah kalimat yang berisi pengelompokan berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu. Perhatikan contoh teks laporan hasil observasi berikut. Kali ini kita mengambil judul museum. Museum adalah suatu lembaga permanen yang melayani kepentingan masyarakat. Kemajuan terbuka untuk umum, tidak mencari keuntungan, memelihara, meneliti, memamerkan, dan mengkomunikasikan benda-benda pembuktian material manusia dalam lingkungan untuk tujuan studi, pendidikan, dan rekreasi. Museum merupakan suatu bangunan tempat orang-orang memelihara dan memamerkan barang-barang yang mempunyai nilai historis. Misalnya, peninggalan sejarah,
ilmu, dan peninggalan benda-benda kuno. Museum dapat diterangkan dengan beberapa definisi, tetapi pada dasarnya museum adalah suatu tempat untuk menyimpan benda-benda yang mencerminkan sifat khas dari suatu hal. Museum sesuai dengan fungsinya sebagai penyelamat warisan budaya mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan nasional bangsa Indonesia. Jenis museum secara garis besar terdiri dari dua jenis, yaitu museum umum dan museum khusus. Penentuan ini berdasarkan pada jenis koleksi yang dipamerkan. Museum umum dapat dibagi menjadi museum arkeologi, etnologi, historika, numismatik, dan naskah. Museum khusus adalah museum yang koleksinya khusus terdiri atas salah satu disiplin ilmu. Museum dapat dikelompokkan dalam wujud museum ilmu hayat, museum ilmu dan teknologi, museum arkeologi dan sejarah, museum antropologi dan etnografi, dan museum kesenian. Tugas pokok museum antara lain sebagai pengumpulan benda-benda yang memenuhi syarat untuk dijadikan benda-benda koleksi, memelihara benda-benda koleksi, memamerkan benda-benda koleksi untuk penyaluran ilmu pengetahuan, menyelidiki benda-benda yang dikoleksi untuk perlengkapan prasarana studi dan penelitian, dan menyalurkan ilmu pengetahuan yang bersifat sosioedukatif. Fungsi museum dalam memenuhi hakikat manusia sebagai makhluk budaya antara lain sebagai tempat rekreasi, tempat ilmu pengetahuan, sumber informasi, dan pendidikan kebenaran. Museum memiliki peranan yang sangat penting dalam membina dan memupuk kepribadian dalam hidup bermasyarakat. Museum juga penting untuk menanamkan dan memupuk saling pengertian antar manusia, antar bangsa dan bangsa-bangsa di muka bumi. Disadur dari http dari tag laporan hasil observasi yang kita baca tadi. Tag laporan hasil observasi tersebut dapat diidentifikasi dengan ciri bahasa sebagai berikut. A. Untuk daftar istilah, yaitu ada kata warisan budaya, arkeologi, etnografi, historika, numismatik, naskah, dan ilmu hayat. Kemudian yang B itu yang masuk pada daftar kalimat definisi. 1. Museum adalah suatu lembaga permanen yang melayani kepentingan masyarakat. 2. Museum merupakan suatu bangunan tempat orang-orang memelihara dan memamerkan barang-barang yang mempunyai nilai historis, misalnya peninggalan sejarah, ilmu, dan peninggalan benda-benda kuno. 3. Museum adalah suatu tempat untuk menyimpan benda-benda yang mencerminkan sifat khusus dari suatu hal. 4. Museum khusus adalah museum yang koleksinya khusus terdiri atas salah satu disiplin ilmu. C. Yang masuk pada daftar kalimat klasifikasi. 1. Jenis museum secara garis besar terdiri atas dua jenis, yakni museum dan museum khusus. 2. Museum umum dapat dibagi menjadi museum arkeologi, etnografi, historika, numismatik, dan naskah. 3.
Museum dapat dikelompokkan dalam wujud museum ilmu hayat, museum ilmu dan teknologi, museum arkeologi dan sejarah, museum antropologi dan etnografi, dan museum kesenian. Kita masuk pada yang bagian B, yaitu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan dan yang dibaca dan didengar. Teks observasi terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf mengandung kalimat utama atau gagasan utama. Kalimat utama atau gagasan utama dapat digunakan sebagai simpulan isi setiap paragraf. Menyimpulkan isi teks dapat dilakukan dengan cara membuat diagram atau dengan menentukan gagasan utama. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu menyimpulkan isi teks hasil observasi yang dibaca dalam bentuk diagram. Perhatikan contoh berikut ini. Kita ambil judul manggis. Manggis atau Garnesia mangorstana merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah jenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Buah pohon manggis juga disebut manggis. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam gelubur. Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau biasa disebut dengan pangan fungsional. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat atau rimbun. Duduk daun berlawanan dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebar. Pohon tegak lurus dengan pencabangan simetri membentuk kerucut. Semua bagian tanaman mengeluarkan eksudat getah kuning apabila dilukai. Manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Bunga manggis disebut bunga berumah dua. Pada pohon manggis banyak dijumpai bunga betina, sedangkan bunga jantan tidak berkembang sempurna. Bunga jantan tumbuh kecil kemudian mengering dan tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu, buah manggis dihasilkan tanpa penyerbukan. Buah manggis termasuk bunga sendiri atau berpasangan di ujung ranting, bergagang dan pendek tebal. Bunga manggis berdiameter 5,5 cm. Bunga manggis memiliki daun kelopak 2 pasang, daun mahkota 2 pasang, tebal dan berdaging, berwarna hijau sampai kuning dengan pinggir kemerah-merahan. Bunga manggis juga memiliki benang sari semua dan biasanya banyak. Bakal buah manggis bertangkai berbentuk agak bulat dan beruang 4. Kepala putih tidak bertangkai dan bercuping. Buah manggis berbentuk bulat atau elip. Warna buah merah tua kehitaman dengan bagian dalam putih. Berat buah bervariasi antara 75 sampai 150 gram. Buahnya mempunyai 4-8 segmen dan setiap segmen mengandung satu bakal biji diselimuti oleh aril atau salut biji berwarna putih, empuk dan mengandung sari buah. Buah manggis memiliki beberapa manfaat. Di kalangan masyarakat tradisional sendiri, buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses, dengan kemampuan anti peradangan atau antiinflamasi. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa
kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama kantone, tanin, asam fenolat, maupun antisianin. Dalam kulit buah manggis juga mengandung air sebanyak 62,05%, lemak 0,63%, protein 0,71%, dan karbohidrat sebanyak 35,61%. Manggis buah asli Indonesia yang khas. Selain rasa yang manis dan penampilan yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Dikutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bahasa Indonesia kelas 7 SMP MTS Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016. Berikut contoh bagian-bagian berdasarkan tag hasil observasi tadi. Yang pertama, tumbuhan manggis. Kemudian masuk pada definisi manggis. Selanjutnya, ciri khas pohon dan daun manggis. Ciri khusus bunga manggis. Dan yang terakhir adalah manfaat bunga manggis. Informasi penting yang terdapat pada tag hasil observasi tersebut sebagai berikut. Pada paragraf yang ke-1, manggis adalah jenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang berasal dari Kepulauan Nusantara. Kemudian pada paragraf kedua itu ada 3, yaitu yang A, tinggi pohon manggis yang mencapai 6-5 meter dan tegak lurus dengan percabangan membentuk kerucut. B, manggis memiliki ciri daun rapat, daun berlawan, tangkai daun pendek dan lebar. C, semua bagian tanaman mengandung getah kuning. Untuk paragraf ketiga juga ada 3 ya. Yang A, bunga manggis disebut bunga berumah 2. B, bunga manggis berdiameter 5,5 cm dengan jumlah daun kelopak 2 pasang, daun mahkota 2 pas tebal, dan berdaging, berwarna hijau sampai kuning dengan tepi kemerah-merahan. C, bunga manggis berbentuk bulat atau elip dengan warna merah tua kehitaman dan memiliki 4-8 segmen yang mengandung 1 bakal biji setiap segmennya. Paragraf keempat, A, buah manggis bermanfaat untuk menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses, dan dengan kemampuan anti peradangan atau antiinflamasi. B, kulit buah manggis kaya akan antioksidan terutama kantone, tanin, asam fenolat, dan antosianin. Paragraf kelima, buah manggis memiliki rasa yang manis dan penampilan yang enak dilihat. Itulah hasil menyimpulkan tag hasil observasi. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu menyimpulkan gagasan pokok tag hasil observasi. Berikut langkah-langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan utama pada tag laporan hasil observasi. A, mendaftar kata-kata kunci tag. B,
memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi. C. Memetakan paragraf atau memilih kalimat utama dan penjelas. D. Menentukan kalimat utama, kalimat yang dijelaskan kalimat lain. E. Merumuskan inti kalimat utama. Perhatikan contoh teks hasil observasi berikut. Kunang-kunang. Kunang-kunang adalah jenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang terlihat jelas saat malam hari. Cahaya ini dihasilkan oleh sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet atau sinar inframerah dan memiliki panjang gelombang 510 sampai 670 nanometer. Cahaya tersebut memiliki warna merah pucat, kuning, atau hijau dengan efisiensi sinar sampai 9%. Kunang-kunang termasuk dalam golongan Lampyridae yang merupakan familia dalam ordo kumbang Coleoptera. Ada lebih dari 2000 spesies kunang-kunang yang dapat ditemukan di daerah 4 musim dan tropis di seluruh dunia. Banyak spesies ini yang ditemukan di rawa atau hutan basah yang menyediakan makanan untuk larvanya. Jenis makanan kunang-kunang adalah cairan tumbuhan, siput-siputan kecil, cacing, dan serangga lain. Seperti ciri-ciri serangga pada umumnya, badan kunang-kunang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian kepala, torak, dan perut atau abdomen. Serangga bercangkang keras atau exoskeleton untuk menutup tubuhnya. Panjang tubuhnya sekitar 2 cm. Bagian tubuh kunang-kunang hampir seluruhnya berwarna gelap dan berwarna titik merah pada bagian penutup kepala. Warna kuning pada bagian penutup sayap, berkaki 6, dan bermata majemuk. Cahaya kunang-kunang memiliki beberapa fungsi bagi spesiesnya. Kunang-kunang memancarkan sinar untuk saling mengenali atau untuk memberi tanda kawin. Kunang-kunang jantan menyorot sinar untuk menarik sang betina. Sementara pada spesies lainnya, sang betina memanggil. Sebagian kunang-kunang menggunakan cahaya mereka untuk mempertahankan diri. Mereka mengeluarkan sinar sebagai tanda pada musuh bahwa mereka bukan makanan yang lezat. Bagi kunang-kunang kelompok Poturis, cahaya mereka berperan pula dalam perburuan. Betina jenis ini dapat meniru kerlipan sinyal cahaya yang dipancarkan betina jenis lain, misalnya Poturis. Dengan sinyal cahaya palsu ini, kunang-kunang jantan jenis Poturis pun terjebak dan dimakan oleh Poturis betina. Cahaya kunang-kunang berperan pula sebagai tanda peringatan untuk memperingatkan antar sesama jenisnya tentang ancaman bahaya. Cahaya kunang-kunang juga digunakan untuk peringatan bagi serangga dan burung pemangsa agar tidak memakannya karena zat pemicu pembentukan cahaya kunang-kunang terasa pahit. Disadur dari http Wikipedia, kunang-kunang diunduh 28 April 2016. Berdasarkan teks hasil observasi tersebut dapat diidentifikasikan kalimat utama dan gagasan utama setiap paragraf sebagai berikut. Kita masuk pada paragraf ke-1. Itu kita menemukan kalimat utamanya, yaitu kunang-kunang adalah jenis serangga
yang dapat mengeluarkan cahaya yang terlihat jelas saat malam hari. Pada gagasan utama, kita menemukan kemampuan kunang-kunang dapat mengeluarkan cahaya. Masuk pada paragraf kedua. Kalimat utamanya, kunang-kunang termasuk dalam golongan Lampyridae yang merupakan familia dalam ordo kumbang Coleoptera. Gagasan utamanya, spesies kunang-kunang. Paragraf ketiga. Pada paragraf ketiga, kita menemukan kalimat utamanya, seperti ciri-ciri serangga pada umumnya, bagian kunang-kunang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, toraks, dan perut atau abdomen. Gagasan utamanya, bagian tubuh kunang-kunang. Paragraf keempat. Paragraf keempat, kalimat utamanya, cahaya kunang-kunang memiliki beberapa fungsi pada spesiesnya. Gagasan utama, fungsi cahaya yang dimiliki kunang-kunang. Demikian pembahasan tentang teks laporan hasil observasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan menjalankan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.